Halo teman-teman, salam sehat selalu untuk kita semua, salam sejahtera. Semoga teman-teman dan keluarga dimanapun teman-teman berada, baik-baik saja, tetap semangat. Dan terima kasih buat seluruh teman-teman yang sudah mensubscribe channel YouTube Bung Ropan, juga share, like. Karena tanpa bantuan dari teman-teman, channel saya ini tidak berkembang. Oke, kita bicara masih seputar kegagalan tim Indonesia mendapatkan satu tiket terakhir untuk lolos ke Olimpiade musim panas Juli-Agustus yang akan datang di Paris. Kita tahu bersama bahwa timnas U23 asuhan Sintayong gagal dan kita dikalahkan oleh Gini dengan 1-0 lewat penalti yang diberikan oleh wasit Francois Letizia di menit ke-28 dan itu dieksekusi oleh Ilaix Moriba, gelandang serang dari Gini yang pernah bermain di Akademi Barca dan sekarang ada di Getafe di La Liga Spanyol, dan dia mengeksekusi dengan benar untuk bisa mengecoh Hernando Ari. Itulah gol sematawayang dari Gini, dan saya terusik dengan penalti yang diberikan oleh wasit asal Prancis berusia 35 tahun ini, Francois Letizia ini. Mestinya dia tidak membuat suatu keputusan kontroversial. Ya, sayang memang tidak ada VAR di sana, dan apa yang dilakukan oleh Witan Sulaiman untuk bisa menggagalkan serangan balik yang sangat cepat dibangun oleh Gini ya ke pertahanan kita. Dia mengambil Agasil Mebah ini itu masih di luar kotak penalti. Itu yang membuat juga Sintayong geram. Ya, marah dengan keputusan ini. Itu di awal ya. Dan dengan yakin sekali Letizia ini langsung menunjuk titik putih. Inilah awal bencana bagi tim nasional kita. Ya, memang di awal-awal kita mendapatkan tekanan, tapi kita juga bermain dengan penuh rasa percaya diri. Anak-anak sudah tampil maksimal. Kalau tidak ada penalti ini, tentunya pertandingan akan lain. Bisa aja pertandingan akan berlanjut ke babak pertambahan waktu 2 kali 15 menit, dan juga bisa saja terjadi adu penalti. Bahkan bukan cuma satu kali. Letizia ini memberikan hadiah hukuman penalti. Juga di babak kedua, kalau nggak salah di menit 76, bagaimana juga Agasil Mebah masuk ke dalam kotak penalti, dan Alfreanda Dewanga coba untuk bisa menggagalkan ini dengan mengambil bersih tackling untuk mengambil bola. Dan jelas ada bola yang kena di sana, tapi posisi badan dari Agasil Mebah itu memang agak terjadi wajar karena memang ada blok yang dilakukan oleh seorang Dewanga. Dia tidak mengambil dengan kasar tuh dari belakang, tapi ini kelihatan sekali dalam tayang ulang. Saya coba untuk memutar terus ya dua penalti ini, baik penalti dari Witan dan juga dengan Dewanga, dan semua bersih. Artinya juga ada kontroversial yang terjadi dengan keputusan wasit ini ya. Kita bisa melihat bagaimana dia membuat satu hal yang saya pikir tidak baik. Dia coba meminta maaf ya, kalau bisa dari sini ya, wasit Letizia ini, bahwa kita sudah kejadian, sudah kalah ya, tidak bisa mengubah keadaan. Permintaan maaf dengan keputusan dia. Tapi saya pikir ini sudah telat dia melakukan itu. Kontroversial sekali dengan dua, padahal dia wasit yang cukup berpengalaman sebenarnya, pernah memimpin di Liga Champions juga. Namun kalau melihat dengan beberapa keputusan-keputusan dia yang tidak begitu bagus, dan dalam tanda kutip saya itu seakan merugikan kita tanpa untuk mencari alasan. Saya pikir ini memang Francois Letizia ini lebih ingin Gini itu lolos dibandingkan Indonesia untuk ada di Olimpiade. Ya, kenapa demikian? Karena ya kita tahu latar belakang Gini ini dengan Prancis. Dulu negara Gini yang berada di Afrika Barat ini itu adalah bekas jajahan Prancis, dan Prancis memberikan kemerdekaan mereka pada tahun 1958. Itu dari Prancis. Bahasa Gini itulah bahasa Prancis. Ya, bahkan negara ini pernah bernama sebelum sekarang dengan Gini Conakry ya, ibu kota mereka, itu pernah dengan nama Gini Franc atau Gini Prancis. Itu ada nama Prancis yang di bawah negara ini sebelum berubah ya, untuk memisahkan dua nama, karena di sana juga ada Gini Bissau dan Gini Conakry. Jadi dulu dengan nama Gini Franc. Mata uang Gini adalah franc Gini. Jadi semua
berlatar belakang semua dengan Prancis. Bahasa resmi mereka Prancis. Jadi di lapangan itu pemain-pemain Gini kemarin ya semua berbahasa Prancis semua yang baik. Dan kalau memang mau lihat ya wajar ya, saya pikir dia lebih senang memilih Gini dibandingkan dengan Indonesia. Yaitu bagi Franco Letizia tidak bisa dipungkiri lagi ya, apapun yang harus dikatakan. Ya apalagi dia bermain di Prancis, dia ingin tentunya bahwa Gini yang lebih memungkinkan untuk lolos ketimbang kita. Karena saya pikir ya kalau dia fair untuk melihat ini, tidak ada penalti di sana, Indonesia bukan tidak mungkin akan bisa membuk satu tempat. Karena kita tampil bagus di babak kedua. Anak-anak bermain lepas, lebih enjoy bermain. Dewa nggak masuk itu mengubah keadaan. Ya bagaimana STY juga bisa mengambil keputusan dengan merubah di belakang menjadi flat 4 pemain. Ya ada Bagas di kanan, kemudian Pratama di kiri menempatkan saya pikir Ferrari, dan juga dengan Dewangga mendorong Nathan Cho untuk kembali ke posisi awalnya sebagai pivot bermain bersama dengan Ivar Jenner. Di sana mendorong lagi Marcelino lebih ke depan ketika Kelly Schroeder ditarik. Ya, karena di awal kan skema 3-4-3 ya yang dibuat oleh STY ini kan menempatkan Kelly Schroeder di depan dengan Rafael dan juga Witan. Marcelino ditarik ke tengah untuk berduet dengan Ivar. Ya dibantu dengan Bagas di kanan dan Pratama. Di belakang Dewangga belum bisa bermain. Nathan Choi yang ditarik ke belakang untuk bermain dengan Komang dan Ferrari sebelum Dewangga bisa masuk. Dan lebih bagus permainan kita. Tapi itulah keputusan-keputusan. Termasuk dia memberikan Franco Letizia ini. Memberikan 2 kartu kuning bahkan kartu merah kepada pelatih kita Sintayong yang memprotes keputusan-keputusan yang dianggap oleh Sintayong ini merugikan sekali buat timnas U23 kita. Dan bagaimana Letizia datang untuk bisa mengusir. Ya, jadi saya pikir apa yang dilakukan oleh Sintayong juga benar. Sintayong melihat dan semua juga bisa melihat bahwa ini tidak bagus apa yang dilakukan oleh Letizia dalam hal memimpin pertandingan antara Indonesia U23 dan Gini. Memang setelah pertandingan dia bilang I'm sorry friend. Ya dia bisa mengatakan itu. Dan dia mungkin melihat ulang dalam tanya ulang keputusan dia salah. Tapi kan pertandingan sudah berakhir, sudah selesai dan tidak bisa mengubah sekali lagi, tidak bisa mengubah keadaan. Apapun itu, dia harus bisa membela diri dengan menyatakan apapun penyesalan dia. Tapi dia jelas sudah merugikan kita dengan 2 penalti itu. Kalau penalti dari Agassi masuk, kita akan kalah 2-0 tentunya. Dengan 2 penalti yang diberikan oleh Letizia. Dan saya pikir bagi Indonesia tidak perlu untuk kecewa di sini. Ya kita sudah tampil oke lah. Kita masih bisa mencoba di next Olimpiade. Karena kita punya masa depan sepak bola yang sudah bergerak, sudah on the track, sudah bagus. Dan Infantino juga sebagai presiden FIFA yang menyaksikan bersama dengan Pak Erik sebagai ketua PSSI langsung di Clairefontaine ini juga memuji penampilan Indonesia. Jadi ya udah oke lah bagi kita ya. Kalau bisa dikatakan sini penampilan tim kita selama bertarung di Piala Asia sudah memberikan warna tersendiri sebagai tim penuh kejutan. Target kita itu kan cuma lolos 8 besar, bukan lolos Olimpiade. Olimpiade itu tercetus ketika kita mengalahkan Korea dan sudah berada di babak semifinal melawan Uzbek, sehingga kesempatan untuk lolos ini terbuka nih. Makanya larinya ke sana. Peluang itu ada, wajar. Karena kalau sudah di semifinal kan 3 teratas itu langsung lolos. Kita punya 3 kesempatan bahkan. Ya. Tapi yang paling utama yang diberikan oleh PSSI, STY harus membawa tim ini lolos, targetnya adalah 8 besar. STY kemudian membidik di semifinal dan tercapai. Jadi nggak masalah ketika kita kalah melawan Gini dalam pertandingan, dalam perebutan untuk playoff lolos ke Olimpiade. Masih ada hari depan terbentang bagi kita untuk ke depan sepak bola kita akan lebih baik lagi. Makanya sekarang kita akan coba untuk konsentrasi ke kualifikasi Piala Dunia ya, karena kita masih punya harapan untuk lolos ke putaran ketiga, di mana anak-anak kita sebagian besar yang tampil di U23 kita ini itu berada di tim senior ya. Sebut saja Hernando Ari, penjaga gawang kita, Pratama Arhan ya, itu dipanggil semua. Ada Witan Sulaiman, Marcelino Ferdinand, Nathan Cho, Rafael Struijk yang ada, Ivar Jenner. Bukan tidak mungkin juga Muhammad Ferrari akan ikut dipanggil untuk bermain di tim senior ya. Dan saya pikir ini luar biasa kalau ada 8-9 pemain yang bermain di U23 ini itu direkrut oleh STY untuk tampil menghadapi Irak dan Filipina yang akan datang. Jadi tetap semangat
buat Garuda Muda ini, kalian sudah memberikan permainan yang luar biasa sepanjang pergelaran Piala Asia U23 di Qatar sampai menghadapi Gini, dan ternyata apa yang dibayangkan bahwa kekuatan Gini bisa melabrak kita dengan mungkin lebih dari 1 gol, tapi ternyata tidak, dan Gini bisa menang hanya lewat penalti yang diberikan cuma-cuma oleh Franco Aletieri ini. Sangat kontroversial ya, tapi itulah sepak bola ya, yang kadang bisa memberikan keuntungan, bisa juga memberikan kerugian bagi siapapun, termasuk bagi tim kita. Dengan saya Bung Ropan berbicara di sini. Ciao.